Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal naf'a wal intifah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin, amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ketua DKM Masjid Al-Mumin, Bapak Haji Hannibal, Bapak Ketua Peringatan Hari Besar Islam Bapak Haji Siswanto, Bapak Ketua Yayasan Al-Mumin Bapak Haji Dirga Indra, Bapak Ketua RW 06 sekaligus pembina yayasan Bapak Haji Muhammad Haji Dinsyah, Ketua Pelaksana Bapak Haji Ahmad Bayumin, dan juga yang saya muliakan dan hormati Bapak Haji Muhammad Fadli selaku Bendahara Yayasan Al-Mumin, muhibbin dan muhibbat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan mahabbah kami. Sebuah kesyukuran bahwa pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita berada di 1 Muharram 1444 Hijriah. Muharram maknanya adalah sesuatu yang sangat amat dimuliakan dan disucikan. Kalau Anda tahu Masjidil Haram, itu maknanya bukan masjid yang diharamkan, tapi masjid yang disucikan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan bulan Muharram ini teramat sangat cinta kepada orang-orang yang banyak beramal soleh di bulan Muharram. Kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan, seutama-utamanya puasa ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram, yaitu puasa di bulan Muharram. Kalau ada orang berpuasa di bulan Muharram, apalagi nanti puasa Asyura, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukaffirullahu ta'ala anhu khatayahu fi sanatil madiyah. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa kita 1 tahun kemarin. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Nah, kalau mau ingat nanti Asyura kita sama-sama puasa. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang Muharram dan tahun baru Islam, ada hal yang unik yang harus Anda ketahui. Ada orang bilang begini, Muharram itu tahun hijrahnya Rasul. Enggak juga. Karena Nabi Muhammad SAW hijrah tepatnya sampai di Madinah tanggal berapa? Ada yang tahu? Tanggal lahirnya Rasulullah tanggal 12 Rabiul
tanggal wafatnya Rasulullah tanggal 12 hari apa? Senin. Jadi hijrahnya Rasul adalah pada hari yang sama dan juga tanggal yang sama. Tadi kenapa Muharram dikatakan momentum hijrah? Padahal Rasul sampainya di bulan Rabiul Awal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hal tersebut dikarenakan niat, keinginan, azam yang sangat luar biasa dari Rasulullah mau hijrah dari bulan Muharram. Sebabnya kenapa? Bulan Muharram adalah bulan di mana umat Islam diboikot. Sekarang Anda bisa makan luar biasa enaknya. Kita bahkan hidup di zaman di mana kita bingung mau makan apa, bukan karena nggak punya duit, betul. Tapi bingung mau makan apa, saking banyaknya yang bisa kita beli. Di bulan Muharram dulu, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya bingung nggak punya apapun buat dimakan. Siti Khadijah itu duitnya ratusan miliar. Sebelum ada pemboikotan dari orang kafir Quraisy, itu duitnya ratusan miliar. Namun setelah kaum kafir Quraisy sepakat untuk memboikot Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang juga masih non-muslim dari kalangan Bani Hashim dan Muthalib, mereka dipojokin ke satu daerah di pojok kota Mekah. Satu, nggak boleh berdagang. Dua, orang luar nggak boleh mendagangkan barangnya ke mereka. Otomatis mereka nggak bisa beli makanan. Sebanyak-banyaknya duit antum, sebanyak-banyaknya duit al-wagil, kalau disuruh ngempanin ratusan orang selama 3 tahun habis duitnya. Betul. Nabi SAW sampai mengganjal batu di perutnya. Itu bulan Muharram. Gara-gara diboikot, Siti Khadijah meninggal. Di 3 tahun ngerasain kelaparan, ngerasain penderitaan, ngerasain cacian makian yang sangat luar biasa. Wah, kita alhamdulillah sekarang lihat, ada tahu putih, ada lemper, ada bolu, ada salad, ada roti, ada air mineral, ada kipas angin, ada AC. Apakah Nabi Muhammad merasakan hal ini? Apakah Rasulullah merasakan enaknya kita sekarang? La Allah. Maka kita paling tidak harus senang dan bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, saya ini masih dikasih iman, masih dikasih cinta, mahabbah kepada hari besar yang dimuliakan oleh Allah dan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi kemarin baru ada Citayam Fashion Week. Jangan sampai nanti ada alumni Fashion Week. Awas. Kita kagak usah latah, ya Allah. Ya, mereka punya tradisi yang luar biasa, kagak usah diikutin. Tradisi kita kurang bagus apa? Satu, sholat berjamaah. Habis sholat berjamaah, zikir berjamaah. Habis itu salam-salaman berjamaah. Tradisi kita yang lain, santunan anak ya. Ada peringatan hari besar Islam. Apa aja? Hari besar Islam. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nisbu Saban, Nuzulul Quran, Idul Fitri, Idul Adha. Sekarang kita memperingati Muharram. Ini Muharram punya banyak kekhususan. Kata Nabi SAW, ya, man wasa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura wasa'allahu ta'ala rizqahu sa'ira sana. Dicatat baik-baik. Ini amalan, saya punya guru, amalan dari Rasulullah, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Ini udah terbukti pokcer. Amalan apa? Jadi orang kaya setahun. Tahu orang kaya gak bakal minta-minta orang.
Kata Rasulullah SAW, ini hadisnya dhaif. Tapi karena banyak jalurnya, banyak yang nyampeinnya, naik derajat hadis itu jadi hasan riwayat. Jadi ini hadis bisa dipertanggungjawabkan. Siapa orang yang meluaskan rezeki, orang yang menjadi tanggungannya pada tanggal 10 Muharram, maka dalam 1 tahun Allah akan luaskan rezekinya. Kata almarhum Engjen, tahu Engjen? Denudin, Allah ya kamu. Kita ini kalau mau jadi juara harus banyak latihan, betul? Mau jadi juara tinju banyak latihan tinju. Mau jadi juara bola banyak latihan kok. Mau jadi juara kaya banyak latihan kaya. Jangan pengen jadi juara kaya banyak latihan miskin. Problemnya nih, kita nggak sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita 2. Yang pertama anfus, yang kedua amwal. Anfus itu artinya tenaga, kecerdasan, jabatan, itu anfus. Yang kedua amwal, harta, duit, rumah, mobil, itu amwal. Semuanya dititipin sama Allah untuk melihat kita. Melihat apa, Beb? Apakah kita termasuk orang yang bersyukur atau kita masuk orang yang kufur? Ciri orang yang bersyukur jauh dari 2 penyakit. Yang pertama penyakit tamak, yang kedua penyakit pelit. Penyakit tamak ini sama dengan hurufnya. Kok tahu huruf kok? Gendut apa lurus? Gendut. Tamak mim, gendut apa lurus? Gendut. Ain, gendut apa lurus? Tamak dia. Dia ingin semuanya masuk ke dia. Ini bahaya orang seperti ini. Yang kedua penyakit pelit. Bin kikir, bin korek, bin medit, bin butuh kasiran. Ini orang kalau kita minta dosa sama dia aja nggak dikasih. Ini orang ini kalau kita datang sama dia, boleh nggak gue bagi dosa lo? Karena bakal dikasih sama dia. Saking dia pelit, ya. Penyakit apa nih? Penyakit monyet. Kenapa penyakit monyet? Kalau kita lihat monyet, kita kasih pisang 1, dia ambil pakai tangan kan? Tuh pisang tuh dia makan. Kita sodorin lagi pisang, dia ambil pakai tangan dia. Kita kasih lagi pisang, dia cekel pakai kakinya. Kasih lagi 1 pisang, dia tarik pakai kaki kirinya. Kasih pisang ke temannya, itu masih dirampas sama tuh monyet. Maka jangan jadi orang kikir, jangan jadi orang serakah yang mirip sama monyet. Apa monyet? Nauzubillah, cuma nauzubillah. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim. Makanya beliau menganjurkan kita untuk mencintai anak yatim. Kata Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadan. Saya nanti di hari kiamat sama orang yang demen ngurusin anak yatim. Ngurusin anak yatim itu bukan dia gemuk tidak diurus karena dikasih makan. Ngurusin anak yatim artinya kita urus makannya, kita urus minumnya, urus pakaiannya, urus kesejahteraannya. Itu dekatnya segini dengan saya. Yang dicintai dan dipilih untuk masuk ke dalam surga. Kalau ada orang dia benci sama anak yatim, ini mafhum mukhalafatnya, ini orang dekatnya sama neraka, nggak sama surga. Makanya alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulin kita di sini. Semoga dengan kita kumpul di sini, Allah mengangkat kita, Rasul melihat kita, memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang cinta kepada anak yatim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat kepada momentum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, meninggalkan satu hal yang sangat menyakitkan, satu hal yang sangat menakutkan, satu hal yang sangat mengerikan, kepada satu
satu hal yang penuh dengan harapan dan sukacita. Maka dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin memberikan 5 pesan saja. Mengawali tahun baru Islam, kita harus punya 5 hal ini dan harus kita tingkatkan 5 hal ini. Yang pertama, al-mahabbatu lis-sholihin. Tingkatkan kita punya cinta kepada orang saleh. Lihat, iblis itu asal muasalnya ahli ibadah, pemimpin ahli ibadah di langit dunia. Bukan cuma di langit Jakarta. Di langit dunia dulu malaikat laporannya iblis. Solehnya number 1, pinternya number 1, hebatnya number 1. Bahkan kita sekarang kalau dibandingin sama iblis dulu, gak ada apa-apanya. Kita kumpul ibadah semua dibandingin iblis dulu, gak ada apa-apanya. Catat itu. Kalau sekarang kita sholat rame-rame semua umat Islam dibandingkan sama iblis dulu, gak ada apa-apanya. Mesti menang dia. Tapi kenapa dari akal dia iblis bisa menjadi asfala safilin? Dalam Qisasul Anbiya Imam Ibnu Katsir diceritakan kalau iblis itu memang sudah benci sama Nabi Adam, bahkan Nabi Adam itu masih bentukannya anak. Itu ruh belum ditiup, iblis udah ketok-ketok tuh. Semoga lu kagak jadi lahir. Semoga lu kagak jadi dibuat. Itu iblis benci sama orang yang dicintai oleh Allah. Malaikat ya. Malaikat dulu sempat bertanya-tanya, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, mengapa Engkau ciptakan manusia padahal mereka hanya akan menumpahkan dan menyimbahkan darah, kerjaannya hanya merusak, membunuh satu sama lain? Maka Allah mengatakan, orang ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu dari kalian. Diciptakanlah Nabi Adam alaihi salam. Itu malaikat dibuat bertekuk lutut bersujud di hadapan Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam punya ilmu. Malaikat ketemu orang berilmu saja disuruh sujud. Kalau kita ketemu sama orang-orang soleh, ada orang-orang alim, para ulama kita, kiai-kiai kita, orang tua kita, habaib kita yang sibat-sibat itu, kita emang gak diperintahkan buat sujud, tapi kita diperintahkan untuk merendahkan hati kita. Jangan sampai kita jadi orang seperti iblis. Fasajaru ila iblis. Saya gak mau sujud kepada dia. Ngapain saya sujud sama dia? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya mau ciptakan dari api, dia dari tanah. Akhirnya iblis dilaknat oleh Allah. Tahu mana laknat? Mukanya dijadi jelek, badannya dijadikan bau. Itu iblis. Dijadikan satu zat yang sangat-sangat dilaknat, sangat-sangat dimurkai, sangat-sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal awalnya ibadah. Sebab satu, dia benci sama orang soleh. Lihat tetangganya yang rajin ke masjid, beli mobil, ayam. Lihat tetangganya bagusin rumah, punya rumah baru, sedot. Lihat tetangganya kawin yang ketiga, mati. Ya Allah, kenapa yang hasud? Kalau hasud, yasud. Namanya orang hasud itu gak akan bisa memimpin. Lihat tetangga beli mobil, alhamdulillah, siapa tahu bentar bisa diajak ikut pengajian. Lihat tetangga bagusin rumah, alhamdulillah, siapa tahu bisa diajak untuk tasyakuran. Lihat nikah lagi, alhamdulillah, siapa tahu kita bisa ikut-ikutan. Sehat. Begitu. Harus cinta sama orang soleh. Senang gitu melihat orang soleh. Makanya kita tanya sama bocah, siapa pemain Manchester United yang dari Real Madrid?
Dia bisa jawab Cristiano Ronaldo. Tapi kalau kita tanya siapa nama gurunya Imam Syafi'i, kagak tahu. Tuh Habib yang dimakamkan di sini ini siapa? Bodoh amat. Yang dimakamkan di luar Batam siapa? Abu Abdullah. Artinya kita punya anak, bocah aja liatin anak itu mah gua gitu. Bocah pada liatin kenapa? Kerasa. Kita nggak memperkenalkan mereka kepada figur yang bisa dibungkuk dan ditiru. Jangan sekarang, mohon maaf, cari penceramah itu banyak. Yang bisa bikin kita ketawa, sampai kita gelepar-gelepar banyak. Yang bisa bikin kita nangis, netesin air mata sampai baju basah banyak. Tapi yang kita butuhkan teladan. Orang yang kita lihat, kita langsung ingat sama Allah. Orang yang kalau dia bicara, kita langsung ingat sama Allah. Orang yang kalau dia lagi bekerja, kita langsung ingat sama Allah. Kita kudu bawa anak-anak kita kepada para habaib. Kudu kita majelis, bawa anak-anak. Bawa ziarah keluar Batam, bawa ziarah ke Cikini, bawa ziarah ke Empang, ke Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos, bawa ziarah ke para habaib, ke Mu'alif Syafi'i Hazami, bawa ke Condet ziarah Habib Ali Umur, bawa ziarah Syekh Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Segaf Maula Bukit. Kasih lihat, syuf lihat, ini wajah cucunya Rasulullah. Nah lihat, ini makamnya Habib Ali As-Segaf. Dulu beliau tinggalnya di Bukit Duri, namanya Abdul Rahman As-Segaf. Orangnya dulu dari bocah kasih tahu. Anak punya anak bocah Fatimah, itu dari kecil umur 3 tahun udah hafal Aqidatul Awam, 3 tahun setengah juz 30 udah hampir hafal. Umur 4 tahun Ajrumiyah udah mulai hafalin. Ajrumiyah cuma tangan udah mulai hafalin. Semua kata itu dia hafalin. Anak kasih tahu. Ini Habib siapa? Habib Fulan. Dan saya alami sama istri itu apa? Kemuka Instagram di depan anak. Kalau kemuka Instagram di depan anak, artinya ada beda duit. Kenapa? Karena di Instagram itu semua ada. Dan mata anak kita tuh akan melihat kepada hal yang kita lihat yang sebenarnya nggak bagus buat anak. Zaman dulu ulama-ulama kita main Instagram apa kagak? Main WhatsApp apa kagak? Kira-kira suksesan mana? Kayak sama kita? Suksesan mereka, hebatan mereka. Jangan sampai kita punya anak melihat hal yang bagus. Mata anak itu jaga. Di bocah ya. Hati-hati zaman sekarang nih. Pergaulan bebas sudah mulai merajalela. Ini anak-anak kalau nggak dikasih kegiatan kayak hadroh, susah kita ngatur. Bahaya. Pokoknya dikawal terus. Jangan sampai ini anak kita meleng aja sedikit. Tanya sama dia, ente di sekolah teman dekatnya siapa? Bawa teman dekat tuh ke rumah. Pengen lihat teman dekatnya kayak bagaimana. Lihat. Jangan sampai anak cerita sama temennya, ibunya nggak tahu. Cerita sama kawannya, bapaknya nggak tahu. Akhirnya timbul generasi yang tidak menghargai orang tua, tidak menghargai salaf-salafnya, tidak menghargai masa lalunya. Ini sumbernya satu, nggak pernah bergaul sama orang soleh. Sayyidina Umar, Sayyidina Umar tahu, tingginya 2,8 meter. Itu kita kalau ditampung sama Sayyidina Umar, mencelat dari ujung tulang sampai ujung pandang. Sayyidina Umar itu dulu umur anak bayi hidup. Sayyidina Umar nggak dihitung perempuan dibikin jadi dada, nggak dihitung anak kecil dibikin jadi yatim sama Sayyidina Umar. Pokoknya barang ada problem dikit tebas, mati orang dulu. Masalah dikit tebas, mati orang dulu. Tapi Allah punya kuasa menjadikan Umar bin Khattab sebagai orang kedua yang dimuliakan oleh Allah setelah Rasulullah dari Sayyidina Abu Bakar. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Sebabnya apa? Karena mahabbah dan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW.
Itu sebabnya kalau kita banyak duduk sama orang soleh, banyak duduk sama tukang minyak wangi, kita akan ketularan wangi. Itu yang pertama. Yang kedua, az-zuhdu fid dunya. Kalau kita ingin sukses di tahun baru ini, selain banyak nongkrong sama orang soleh, maka kita harus kurang-kurangin tamaknya kita sama dunia. Yang namanya zuhud artinya ikhrajud dunya minal qalbi wa wad'uha fil yad. Mengeluarkan dunia dari dalam kalbu lalu kita letakkan di dalam tangan kita. Jadi orang zuhud itu bukan artinya bajunya harus jelek. Orang zuhud bukan artinya bajunya harus robek, mobilnya harus butut. Bukan begitu. Karena namanya sendal, semahal apapun, tempatnya di kaki, bukan di hati. Mobil seluas apapun, segede apapun, tempatnya di jalanan sama garasi, bukan di hati. Rumah semewah apapun, tempatnya di atas tanah, bukan dalam hati. Ada orang gak punya rumah, gak punya mobil, tapi cinta banget sama dunia. Ada orang punya semuanya, tapi tidak cinta kepada dunia. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi begitu, Shahihul Maulid. Habib Ali ini kerjaannya 1 bulan ngasih makan 90 kampung. Yang dikasih makan 90 kampung bukan manusianya doang, sampai ayam, sampai ikan, sampai kucing dikasih makan sama Habib Ali. Kalau majlisan gede yang hadir, biasa orang masak pakai apa? Kayu bakar dulu ya. Habib Ali kalau kayu bakarnya habis, masaknya pakai kayu gaharu. Saya apa kata? Masak nasi pakai kayu gaharu karena nggak ada kayu bakar. Saking kayanya Habib Ali. Ada syekh di situ, dia bilang, ini Habib katanya mulia Rasulullah. Mulia Rasulullah kok kelakuannya kagak sederhana, kelakuannya mewah amat nih, tampilannya mewah. Kedengeran sama Habib Ali. Kenapa? Karena itulah firman Allah dalam hadis qudsinya, fakuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Aku akan jadi pendengarannya. Jadi wali itu bisa mendengar, diperdengarkan oleh Allah suara hati orang lain. Begitu majelisnya bubar, kan pada salaman sama Habib Ali dipegang tangan. Set, antum jangan pulang dulu. Antum duduk dulu di sini sama anak. Ya oke. Udah duduk, udah jelas. Yang lain pada pulang. Ditanya sama Habib Ali, antum tadi ngomong apa di dalam majelis? Nggak, Habib, anak nggak ngomong apa, Habib? Nggak, antum ada ngomong, tapi antum nggak kasih tahu. Ngomong aja nggak apa-apa, anak tahu, tapi anak pengen dengar langsung. Diam dong. Habib, anak suuzon sama antum. Ini antum dapat duit sebanyak ini dari mana? Gitu. Habib Ali senyum doang. Ya udah, antum tunggu di sini. Nggak lama lagi ada kata. Benar, ada kata. Assalamualaikum. Habib Ali, azan musallat. Datang orang bawa nampan. Isi nampan itu kurma oman. Itu kurma oman 1 nampan, harganya 5.000 kires. 5.000 kires setara sama dengan 5 juta. Artinya 1 biji kurma bisa buat makan ayam geprek 3 kali. Halo, kurma 1 bisa kita tukerin ayam geprek 3 bungkus. Di kurma mahal. Kata Habib Ali, marhaban, saya terima hadiahnya. Lalu Habib Ali bilang, Syekh, ini kurma dari Oman buat antum aja. Yang benar, benar. Sekarang antum ikutin anak, antum jual di pasar. Antum jual aja di pasar. Ya akhirnya siapa yang kagak mau dikasih kurma ada 5 juta suruh jual. Akhirnya orang pada nawar, anak beli 7.000, anak beli 10.000, 10 juta. Datang satu orang, anak beli 20.000, 20 juta lagi. Kurma satu. Akhirnya si Syekh tadi balik ke rumah Habib Ali, ngipas duit. Ya Allah, duit banyak. Habib, anak kaya, wa anak tajir, urus anak banyak. Kata Habib Ali, alhamdulillah. Tuh lihat, yang cinta duit yang mana? Yang ngomongin Habib Ali apa Habib Ali-nya? Yang ngomongin baru megang duit 20 juta udah berubah. Kita kadang begitu, lupa sama Allah, dikasih rezeki ini lupa sama Allah. Ada hak orang lain di situ lupa. Maka kita kayak
ada yang ketok pintu. Tok, assalamualaikum, alim. Waalaikumsalam. Masuk orang. Ternyata yang beli 20 juta kan datang. Ini anak ada kurma. Lah bunganya itu yang jual tadi. Alim sendiri terus bilang, tadi nggak cinta sama dunia, tapi dunia cinta mana? Dunia anak injek-injek, dunia anak talak, dia yang cinta mana? Dunia itu kayak bayangan. Kalau Anda kejar dia lari. Tapi kalau Anda lari dari dia kejar Anda. Gak percaya? Berapa banyak orang yang sudah jatuh miskin gara-gara lihat dunia? Dan berapa banyak orang yang diam di rumah kerjanya tinggi sholawat, kalau dia punya duit sedikit sedekah, hidupnya jauh lebih bahagia. Betul? Sholawat ala Muhammad. Ada orang datang ke rumah Ali. Anak boleh nggak minta KTP dulu? Masya Allah, yang diminta orang datang kadang minta garam, gitu ya, minta gula, minta kopi, ini minta KTP. Kata Ali, ambil aja KTP. Ya, rumah Ali nggak ada. Baru keluar beberapa meter tuh orang ini membawa karpetnya Ali. Tiba-tiba ada orang datang. Anak suka dengan karpetnya dia ambil, dibeli. Setelah dibeli dia bawa ke rumah Ali. Ini hadiah buat Ali. Kalau kita cinta sama dunia, kan dapat kita kelezatan dunia. Tapi kalau kita jauh sama dunia, kita tinggal di dunia bakal datang sama kita. Shallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi orang pelit, apalagi sama anak yatim, sama orang miskin. Pernah suatu ketika diceritakan ada laki-laki yang sangat pelit, lagi makan sama istrinya. Tiba-tiba dia ketok pintu, assalamualaikum, saya lapar mau makan. Laki-laki ini nggak kehilangan akal, dia takbir, Allahu Akbar, supaya dikira lagi sholat. Ditungguin sama pengisnya. Ini kagak takbir lagi, baca Al-Baqarah paling ulama ya. Perut udah kebulatan begini. Besoknya datang lagi. Kata laki-laki yang pelit ini, dia bilang sama istrinya, lu usir dia, diusir. Ya, hari berganti bulan berganti tahun. Akhirnya Allah balik ke keadaan orang yang pelit, dari kaya jadi miskin. Dia talak, dia ceraikan istrinya surat lagi nikah lagi sama pemuda yang soleh dan gampang. Kejadian itu berulang, cuma beda sikapnya orang miskinnya beda. Kata suaminya baru, itu ada orang miskin di depan, di jubah abang ada 10 keping uang emas. Itu kalau satu kepingnya 100 gram, berarti ada emas berapa? 1 kilo. Emas 1 kilo kok. Bagaimana ceritanya emas 1 kilo? Kasih aja deh, kasih semuanya. Loh, terus beneran nih bang? 10 peti emas kasih aja semuanya dikasih. Begitu istrinya ngasih, nangis istrinya, balik kata suaminya. Adinda, kenapa kau menangis? Iya, kami nangis. Kenapa kau menangis? Bang, abang tahu nggak siapa yang nangis di depan? Nggak tahu, itu mantan suami aku bang. Terus kata suaminya, loh kamu nggak tahu siapa saya? Enggak, saya dulu komunis yang diusir oleh dia. Hati-hati. Jadi kalau ada kesempatan kita untuk memberi, langsung beri. Kata Nabi Muhammad SAW, sedekah yang paling utama, anta shaddaq wa anta shahihun syahihun, takshal faqra wa ta'mul lina, wa la tunzil anta ila balaghdil hulqum, kul ta'ala li fulan wa ana li fulan ala wa qad kana li fulan. Sedekah yang paling gede pahalanya adalah pada saat kita pelit dan kita sehat. Pada saat kita pengen kaya, takut miskin. Pada saat kita berat untuk keluarin duit itu sedekah yang pahalanya paling gede dalam hidup kita. Bukan sedekah yang kita berikan secara cuma-cuma, bukan. Tapi kalau orang itu memang setiap saat memberi, maka semuanya akan enteng buat dia. Jangan tunggu sampai nanti malaikat Israel cabut nyawa kamu di kerongkongan, baru kamu ingat, oh harusnya saya kasih bulan, harusnya saya kasih altan, harusnya saya kasih faltan. Di bulan Muharram ini bulannya sedekah. Kita punya salaf-salaf mengajarkan kita untuk selalu kasih santunan sama anak yatim, musab kepada anak yatim, sedekah sama anak yatim. Ini masya Allah pahalanya luar biasa.
Syekh Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahab Mufti Mesir itu punya bank. Kemarin dalam menanggulangi COVID menyumbang 600 ton bahan makanan dari uang beliau sendiri. Santri beliau ribuan digaji, mufti-mufti di Mesir digaji, lembaga fatwa di Mesir digaji. Andalannya apa? Muharram. Andalannya itu Muharram. Ingat tanggal 10 itu. Jadi kalau kita punya anak, punya emak, punya bapak, punya kakek, nenek, cucu, yang tadinya biasa ngasih 500, kasih 1 juta. Yang biasa ngasih 1 juta, kasih 2 juta. Yang biasa ngasih 100.000, kasih 200.000. Insya Allah duitnya tambah banyak. Amin ya Rabbal alamin. Jadi orang zuhud itu nggak ada hubungannya soal penampilan. Kadang-kadang orang zuhud itu ya pakai pakaian yang mewah, maka tujuannya apa? Supaya orang miskin tahu kita kemana. Kalau perlu 1 jari, itu bukan 1 cincin bu, 1 jari 5 cincin, kan tegang begini. Makanannya merok ya. Kalau ketemu bukan assalamualaikum, gak apa-apa. Kalau anda mau pakai yang seperti itu, gak apa-apa. Tapi tolong, kalau ada orang yang membutuhkan datang ke anda jangan beli. Luar pakai mobil mewah, bagus, ada masalah. Untuk tunjukin, orang miskin, siapa yang butuh? Hal min sa'ilin fa'utiyahu, hal min sa'ilin hajati fa'ati hajatan. Siapa yang minta sama saya kasih. Siapa yang butuh selesaikan masalahnya, saya selesaikan. Itulah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, di bulan Muharram banyak zikir. Ini saya kasih amalan yang singkat karena wajah-wajah antum sudah wajah-wajah prasmanan. Ya, wajah-wajahnya wajah-wajah prasmanan, wajah kasur, wajah kipas angin, wajah AC. Ya, mukanya udah pada buka lantal, siang. 1. Zikir yang ringan, pahalanya gede. Masuk surga segampang senyum. Masuk surga semudah tersenyum. Siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari kata Rasulullah, maka seluruh dosanya akan dimaafkan meskipun sebanyak buih di lautan. Buih di lautan dari zaman Nabi itu sudah ada laut. Sampai hari kiamat laut bakalan ada. Biar kata dosa anda sebanyak itu, kalau tiap hari anda baca 100 kali Subhanallah wa bihamdihi, 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 tidak sampai 3 itu dosa anda ya. Itu 1. Yang kedua, barang siapa membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka akan diberikan pahala seperti membebaskan 4 orang putra Nabi Ismail. Putra Nabi Ismail zaman sekarang masih ada, masih para habaib itu putranya Nabi Ismail. Kalau ada habaib diperbudak 4 orang, dipenjara 4 orang, disiksa 4 orang, kita membebaskan mereka, itu pahalanya luar biasa. Uang membebaskan orang biasa yang bukan habib saja, pahalanya luar biasa. Ini cucunya Rasulullah, ibu cucunya 4 di penjara. Terus saya bebasin, makasih nggak kira-kira? Gimana cara mendapatkan terima kasih Rasulullah begitu? Baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. 3. Yang membaca kalimat tadi sebanyak 100 kali, kata Allah dikasih pahala setara membebaskan 10 budak. Kalau 1 budak harganya 1 miliar, berarti 100 kali baca itu pahalanya sama seperti sedekah 10 miliar. Dosa 100 dihapus, pahala 100 ditambah, wa kana lahu hirzan minasyaiton min yaumi hatta yusya. Dan Allah akan jaga ke orang dari pagi sampai sore. Ini amalan yang sangat sederhana. Dan jangan lupa kita sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena 1 kali sholawat dibalas Allah 10 kali sholawat. Sholawat dari Allah itu rahmat. 1 aja rahmat Allah kena dengan kita, dosa kita luntur semua. Ini 10 rahmat Allah kena kepada kita. Yang keempat, jadilah orang yang ikhlas. Ikhlas itu artinya dipuji
tidak terbang, dicaci, tidak tumbang. Gimana caranya supaya kita menjaga diri kita supaya tetap ikhlas? Ini momentum kita hijrah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa Rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa Rasulih." Kalau kita melakukan amal karena Allah dan Rasulnya, kita akan dapetin Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan siapa saja orangnya yang dia berhijrah karena untuk dunia atau menikahi seorang wanita, cuma itu yang dia dapat. Kalau kita kerja bukan karena Allah, cuma duit yang kita dapat. Tapi kalau karena Allah, duit dapat, surga dapat. Kalau kita menikah cuma karena wanita, ya cuma dia yang kita dapat. Tapi kalau karena Allah, wanita dapat, surga dapat. Kalau kita ke majelis taklim, ngurusin masjid, bikin santunan, karena Allah dan Rasulnya, semua kita akan dapat. Itu maknanya ikhlas. Yang terakhir, jangan lupa sholat malam. Ini sholat malam nih, kelihatan orang rajin sholat malam dari mukanya kelihatan. Makanya sebagian para habaib mengatakan habis sholat malam itu tidur aja sebentar supaya menghilangkan nur dari wajahnya orang yang rajin sholat malam. Kata Al-Imam Sa'id bin Musayyab, "Inna rajul la yusalli bil-lail. Faja'alallahu ta'ala fi wajhi nuran yuhibbu an yakuna lahu kullu mu'min. Fayaqulu ar-rajulu alladhi lam yarahu qattu wallahi ana uhibbu hadha ar-rajul." Kata Sa'id bin Musayyab, ada seorang dia sholat malam. Orang ini nggak dikenal sama siapapun, tetangga juga nggak begitu kenal sama dia. Tapi orang yang pertama kali melihat orang ini pasti jatuh cinta. Pasti dia mengatakan, "Demi Allah saya cinta kepada bulan." Kenapa? Karena ada cahaya yang Allah titipkan di wajah orang yang rajin sholat tahajud. Kalau kita punya wajah yang seperti itu, apa fadilahnya? Orang akan suka kepada kita. Kalau orang suka kepada kita, hajat kita akan dimudahi sama orang itu. Tapi kalau kita jarang sholat malam, sedekah tak pernah, sama orang soleh benci, hidup gak ikhlas, sholawatan tak pernah, zikir ogah, sholat malam males, hidup kita pasti akan sulit. Maka semoga dengan momentum hijrah nabawiyah ini, Muharram ini, Allah berikan kita kehidupan yang semakin barokah, biar kita bisa di rumah sama mobil mewah. Kita pergi hajinya ke Mekah, bawanya depan Ka'bah, sa'inya sholat Marwah, mandinya di Mina Musdalifah, kita bakal jumpa pula Usul dan Aqabah, kita sama-sama ziarah Nabi ke Madinah. Pulang-pulang kita bikin kontrakan sama Bisawah, anak istri suami soleh dan soleha. Hidup istiqomah, yang kenyekor, hidup istiqomah. Istri 3 di kontrakan itu. Saya mau berpantun, tolong dijawab yang dijawab. Oke, ya. Ada ranting, ada kayu. Ayo ranting lagu. Lagi. Lontong kadang tahu sumedang. Meskipun jarak membentang, Habib Yes tetap saya. Semoga antum semua sehat, duitnya banyak, gak pernah sakit, haji, umroh, anak soleh-soleha, dan kita semua selamat serta keturunan kita dan terkelak sama Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak. Saya hanya bisa mendoakan semoga sebagaimana kita berkumpul di sini, kita berkumpul kembali bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, khairan asal jazaa. Saya sampaikan kepada